Kebanyakan dari kita manusia secara umum juga termasuk saya, saudara, kita selalu mengharapkan kita mengalami satu experience, satu pengalaman, satu kejadian, atau satu keajaiban yang luar biasa. Tidak salah ya. Tidak salah dan seharusnya kita memiliki ekspektasi seperti itu. Tetapi seringkali kadang-kadang harapan kita, ekspektasi kita itu mengaburkan kita dari pandangan yang seharusnya. Pandangan yang seharusnya kita tuju. Dan ini saya sendiri juga sering hadapi, saya sendiri juga sering alami di dalam kehidupan saya pribadi. Tapi pagi hari ini biarlah saya berharap ada dari antara kita yang bisa tangkap akan hal ini dan kita bisa mengalami di dalam kehidupan kita dan kita mengalami kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan ya. Karena kalau kita mau melihat baik-baik apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, saya yakin, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mengalami cuman hidupnya itu susah aja, tidak ada. Tetapi saya juga yakin tidak ada orang yang hidupnya itu kayaknya wah mulus gitu aja, tidak ada, ya kan? Oleh karena itu, bagaimana kita itu berselancar ya kan di dalam kehidupan ini. Dan bisa melewati semua ini, bukan melewati hanya wah untung ya sudah lewat gitu. Tetapi kita melewatinya itu dengan penuh kemenangan. Kita tahu bahwa kita kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita mengalami kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali yang menghalangi kita itu adalah ekspektasi kita. Harapan kita yang mungkin kadang-kadang, ya enggak kadang-kadang ya, bahkan mungkin seringkali gitu ya kan, seringkali itu enggak sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Tapi kita perlu percaya kalau kita menaruh iman ya, kayak tadi lagu-lagu yang dinyanyikan ini luar biasa saudara ya. I put my trust ya kan. Trust itu apa? Trust itu adalah iman bitachon, iman percaya. Kita belajar iman itu ada emuna, ada bitachon. Emuna adalah iman setia dan bitachon adalah iman percaya. Dan firman Tuhan berkata, iman mana yang harus kita miliki? Ya dua-dua saudara ya. Dua-dua harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita, wah saya punya iman percaya, tapi tidak punya iman setia yang nggak bisa ngalami. Tapi hanya punya iman setia, akhirnya apa? Tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Makanya harus berjalan bersama-sama. Tidak gampang ya. Terutama apa yang saya alami, saudara, untuk membangkitkan bitachon itu tidak gampang. Iman percaya. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa menaruh bitachon di tangan Tuhan yang hidup, maka Tuhanlah yang akan menjadi bitachon orang itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita menaruh iman percaya kita di tangan Tuhan yang hidup, maka kata yang sama bitachon yang juga berarti adalah security, keamanan, rasa aman. Maka Tuhanlah yang akan menjadi keamanan orang tersebut. Wah luar biasa ya kan? Artinya ada security itu apa? Artinya keamanan dalam seluruh aspek. Seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan akan jagai dengan rasa aman bahkan. Ini yang hal yang luar biasa ketika kita menyadari dan ketika kita menghadapi dunia ini, kita sangat butuh bitachon. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang hal itu cukup mendalam, tetapi waktu setelah saya pun mengupas tentang hal itu, saya sendiri dihadapkan hal-hal yang menguji bitachon saya pribadi. Dan seringkali kita itu berharapnya itu kita mengalami, setiap hari kita mengalami laut yang terbelah, ya kan? Setiap hari kita mengalami
Yeriko yang runtuh, ya kan? Setiap hari kita mengalami apa? Air menjadi anggur. Setiap hari kita mengalami berjalan di atas air mungkin. Itu yang ingin kita alami. Enggak salah. Saya enggak ngomong salah benernya pagi hari ini. Tetapi marilah kita melihat dengan kacamata yang lebih luas pagi hari ini. Lebih luas. Kenapa? Karena kita sadari, tidak setiap hari kan kita ngalami seperti itu. Oleh karena itu pagi hari ini, marilah kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih besar. Bahwa kadang Tuhan itu juga melakukan mujizat yang luar biasa besar melalui hal-hal yang kita anggap biasa, natural. Tapi orang kebanyakan kita kepengennya kan wah gitu ya. Begitu kita tidak punya uang, kita berharap ada bongkahan emas yang tahu-tahu muncul di depan mata kita. Di depan pagar pintu rumah kita mungkin, ya kan? Semua orang berharap seperti itu. Once in a while kita mungkin mengalami seperti itu. Tuhan izinkan mengalami seperti itu. Tidak apa-apa. Wah, kita bisa sukacita. Tapi setiap hari apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, tidak setiap hari kita melihat seperti itu. Tetapi bisakah setiap hari kita melihat mujizat yang Tuhan lakukan, keajaiban dan kebesaran yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, meskipun itu kelihatannya bukan sesuatu yang wah. Kadang ada orang yang gini, dia sakit gitu ya, dia sakit, dia berharap besok sembuh, doa, puasa dan lain sebagainya. Apakah menurut saudara, apakah mujizat Tuhan itu akan menjadi lebih kecil kalau Tuhan menyembuhkan saudara melalui tenaga medis? Apakah mujizat Tuhan itu akan jadi lebih remeh kalau Tuhan menyembuhkan saudara melalui obat? Apakah mujizat Tuhan akan menjadi lebih kecil kalau ada seseorang yang membantu kita secara finansial ketika kita membutuhkan? Bukan emas yang langsung turun dari surga. Apakah mujizat Tuhan itu menjadi lebih kecil? Enggak, mestinya. Toh in the end, kalau saudara memang berdoa meminta kesembuhan dan Tuhan bisa pakai cara apapun supaya saudara mengalami kesembuhan. Asal enggak pakai dukun saudara, ya kan? Kalau pakai dukun ya pasti enggak. Bukan caranya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menyembuhkan kita dengan cara-cara yang seakan-akan, wah kok Tuhan enggak wah ya. Aku pengen ngalami kayak dia. Sembuh langsung ya. Doa sembuh, ya enggak apa-apa. Once in a while mungkin kita akan mengalami hal yang seperti itu. Tetapi apa yang ingin saya utarakan adalah jangan menutup atau jangan kita mengatur Tuhan itu gimana cara kerjanya. Dia bisa pakai segala macam cara. Tapi kecenderungan manusia adalah kalau kita nggak mengalami sesuatu yang wah, ini bukan Tuhan. Loh, siapa bilang? Siapa bilang? Berapa tahun yang lalu, kalau saya enggak begitu menguasai di bidang yang akan saya angkat, tetapi saya enggak tahu, mungkin Pak Sunaryadi menguasai ya. Kalau mungkin 200 tahun yang lalu, Pak Sun, apakah tingkat chance mortality, chance seorang ibu ketika dia melahirkan seorang anak, chance untuk ibu itu hidup, apakah lebih rendah atau lebih tinggi daripada hari ini ya kira-kira? Misal 200 tahun yang lalu gitu ya. Banyak yang mati ya kan? Itu yang saya baca sih. Ratusan tahun yang lalu banyak ibu-ibu itu yang meninggal hanya karena apa? Melahirkan seorang anak. Tapi hari ini angkanya kan jauh berkurang. Kalau mungkin boleh kita ini karena apa? Karena kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan di bidang medical.
Loh saudara, apakah kemajuan pengetahuan di bidang medis itu di luar kendalinya Tuhan? Apakah artinya ketika seseorang menemukan sesuatu, misal contoh, obat untuk kanker misal, apakah artinya dia melebihi Tuhan? Enggak. Kenapa? Enggak mungkin Tuhan membuka pengetahuan itu tanpa seizin Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan yang memegang kendali atas semesta alam ini. Enggak mungkin saudara. Artinya meskipun seseorang itu memiliki pengetahuan di bidang itu, atau dia membuka pintu pengetahuan, ya kan, misalnya itu obat kanker gitu, itu pasti seizin Tuhan. Dan itulah yang dunia yang kita tuju nanti, kerajaan Mesias, kedatangan Mesias. Itu memang akan disertai oleh tanda-tanda yang besar dan luar biasa. Tetapi hari ini kita sudah menuju ke sana. Sudah menuju ke sana. Ini Tuhan sudah nge-build. Kalau saudara bisa melihat dengan mata rohani saudara, saudara akan melihat, oh iya ya, hari ini sudah ada banyak tikun. Hal-hal aspek yang dipulihkan. Untuk apa? Untuk memenuhi semua yang akan kita alami di era mesianik, di kerajaan Yeshua yang akan ditegakkan. Termasuk kemajuan teknologi dalam medis, kemajuan teknologi ini, wah ini menggenapi banyak hal saya bilang. Menggenapi banyak hal, karena ini tools. Saudara, mujizat enggak? Saya itu bisa ngomong-ngomong, kita bisa ketemu sama saudara-saudara yang lain, murid Yeshua yang lain dari seluruh belahan dunia. In the same time, in the real time. Kalau saudara ngomong tentang hal itu di orang yang hidup tahun 1100 berapa, mujizat enggak? Wah, mujizat besar, ha? Kamu bisa ngomong sama orang di Italia, bisa ngomong sama orang di Amerika, bisa ngomong sama orang di Afrika, langsung real time ngelihat orangnya. How come? Nggak mungkin. Kamu melakukan sihir ini mungkin, ya kan? Diomong seperti itu mungkin. Kalau kita ngomong sama orang yang hidup tahun 1100, 1200, kenapa nggak ada ini? Nggak usah 1100, 1200, ya 1800, 1900 belum ada. 100 tahun yang lalu belum ada teknologi seperti itu. Artinya sekarang Tuhan sudah mulai nge-build semua ini. Nah, kita harus bisa melihat akan hal-hal seperti ini. Supaya apa? Supaya ekspektasi kita itu bisa sejajar sama Tuhan. Bisa sejajar sama Tuhan. Itu yang Tuhan ingin kita selalu ingat di dalam diri kita. Bahwa aspek spiritual dan aspek jasmani ini jalan sama-sama. Nggak jalan sendiri-sendiri. Oh, kalau saya disembuhkan oleh tenaga medis, oh ini berarti hanya jasmani. Ada banyak orang yang tidak berobat, sakit berobat, orang sakit berobat juga, minum obat yang sama, tapi tidak sembuh. Banyak loh. Artinya kalau saudara mengalami kesembuhan, meskipun itu pakai obat, it's a miracle, saya bilang. It's a big miracle. Ini yang seringkali luput di dalam benak pikiran kebanyakan orang. Pengennya itu yang instan, laut terbelah, wah gitu ya kan. Wah pengennya yang kayak gitu. Dan ini membuat satu stereotip bahwa seseorang yang bisa mengalami hal-hal seperti itu adalah orang yang punya tingkat kerohanian yang lebih tinggi daripada yang tidak ngalami. Nah, ini jadi stereotip yang menurut saya berbahaya. Sangat berbahaya. Artinya kalau seseorang tidak punya super power, seseorang dia tidak bisa menyembuhkan secara supranatural, atau kalau seseorang mungkin tidak bisa lewat orang kemudian rebah semua, wah dia kurang rohani. Apakah itu mempengaruhi tingkat kerohanian seseorang atau tingkat perkenanan Tuhan terhadap orang itu? Kita harus lihat kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, ya kan? Itu yang kita dasar dari iman percaya kita harus dilandasi oleh kebenaran
firman Tuhan. Oleh karena itu saya ajak kita baca satu ayat yang sangat familiar. Saya yakin saudara sudah familiar ya. Mungkin slide aja langsung ayat. Saudara boleh buka di dalam Matius 7 ayat 22. Saya langsung baca aja ya saudara, karena ini ayat saya yakin saudara sudah sangat familiar, dan saya persilakan saudara bisa baca juga di dalam Alkitab saudara. Tapi saya ambil dari terjemahan Complete Jewish Bible, dikatakan on that day. On that day itu apa? Di hari itu. Hari apa? Hari penghakiman, judgment day. Ya, di hari penghakiman terakhir, kata Tuhan, kata Yeshua. Akan ada banyak orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat di dalam namamu? Berarti artinya orangnya rohani enggak? Rohani. Murid Yeshua enggak? Murid Yeshua. Ya kan? Kenapa? Karena bernubuat di dalam namamu. Kenal Tuhan yang benar enggak? Kenal. Ya kan? Ini bukan dari kalangan yang mungkin penyembah berhala dan lain sebagainya. No. Bukankah kami mengusir setan-setan di dalam namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat-mujizat di dalam namamu? Berarti saudara, ini orang luar biasa enggak? Luar biasa loh. Enggak semua orang lo bisa kayak gini. Bernubuat, kemudian apa? Ngusir setan, kemudian apa? Melakukan mujizat, mujizat. Ya mungkin ya itu ngubah air jadi anggur, mungkin apa? Seperti Yeshua lakukan. Mungkin apa ya? Saya enggak tahu. Enggak disebut secara spesifik miracles-nya apa. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, ini orang yang luar biasa. Kalau kita orang awam atau hari ini orang Kristen secara umum akan melihat bahwa orang ini, orang yang ngomong Tuhan, Tuhan ini yang disebut di dalam Matius ini adalah seorang giant secara spiritual, ya kan? Wah, ini orang yang luar biasa rohani. Wah, ini orang yang pasti punya hubungan erat dengan Tuhan, ya enggak? Pasti. Saya sendiri juga akan mengira seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Then I will tell them, kemudian aku akan berkata kepada mereka di hadapan wajah mereka, I never knew you. Aku tidak pernah kenal engkau. How come Tuhan tidak pernah kenal orang itu, tetapi dia bisa ngusir setan di dalam nama Tuhan? Dia bisa bernubuat di dalam nama Tuhan. Dia bisa melakukan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan. How come Tuhan tidak kenal dia, tetapi bagaimana kok bisa dia melakukan semua itu, ya kan? How come? I never knew you, kata Tuhan. Kata Yeshua. Get away from me. Pergi dari hadapanku. Engkau pembuat engkau yang melakukan lawlessness. Lawlessness-nya apa ya? Engkau yang tidak menaati perintah-perintah Tuhan. Nah, lawlessness. Kalau sebetulnya kalau mau lebih clear lagi, kalau saudara punya komentarinya dari Dr. David Stern yang menerjemahkan Complete Jewish Bible, dia bilang, ini lawlessness dari anomia, yang artinya apa? Anomia itu adalah keadaan tanpa law, keadaan tanpa firman Tuhan, keadaan tanpa Torah Tuhan. Orang yang mengabaikan firman Tuhan katanya. Orang yang lawlessness ini pekerja kejahatan ya, kalau di terjemahan Indonesianya adalah orang yang mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Loh, tapi dia bisa loh melakukan apa? Ngusir setan, dia bisa bernubuat, dia bisa apa? Melakukan mujizat-mujizat, mungkin menyembuhkan orang, ya kan? Mungkin membangkitkan orang mati, who knew? Tetapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal engkau. Artinya apa? Artinya sekarang kita harus memperluas paradigma kita. Bahwa ternyata itu bukan jadi ukuran Tuhan mengenal orang tersebut. Berarti yang harus kita kejar itu apa? Bagaimana kita bisa dikenal sama Tuhan, ya kan? Jangan sampai kita merasa kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak dikenal Tuhan. Waduh.
Jadi bagaimana caranya? Ada sesuatu yang lebih tinggi dan lebih besar dari semua hal ini. Yang mana di pandangan orang pada umumnya hari ini, saya juga orang Kristen pada umumnya, wih kalau yang dicari ya yang kayak gini, bisa bernubuat, bisa ngusir setan, bisa melakukan mujizat-mujizat. Itu yang dicari. Wah ini giant secara rohani. Tetapi Tuhan bilang ada yang lebih tinggi dari semua itu. Dan ini kelihatannya hal yang kelihatannya aduh Tuhan kok gitu tok. Ya lebih keren yang ini. Lebih keren yang ini. Itu apa? Di ayat atasnya. Slide berikutnya. Not everyone. Ini ayat yang ke-21. Tidak semua orang yang memanggil, yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu kerajaan surga itu sudah hari ini sudah start, ya kan? Hanya mereka yang melakukan apa yang Bapakku di surga kehendaki, inginkan. Wow, ini jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang melakukan apa? Bernubuat tadi. Melakukan apa? Mujizat-mujizat, melakukan mengusir setan demi nama Tuhan. Ternyata Tuhan lebih menginginkan mereka yang melakukan apa yang Bapakku di surga inginkan. Ya kan? Aduh Tuhan kok kerenan yang bisa ngusir setan ya. Kita itu pengennya yang kayak gitu saudara memangnya. Kita tuh pengennya yang bisa belah laut. Kita tuh pengennya kita tuh ngalami wah kita bisa berjalan di atas air. Tetapi seringkali firman Tuhan ini ada banyak hal di dalam firman Tuhan. Ini kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu kenapa saya ambil judul pagi hari ini, mungkin slide judul. Ini sebuah ironi. Ironi ya kan? Kita berharapnya wah kayak gitu. Tetapi ternyata standar Tuhan itu tidak kayak gitu. Jangan sampai kita terjebak dalam ironi ini. Kita ngejar yang apa yang sebenarnya itu menurut Tuhan itu bukan perkara yang besar. Contoh yang saya angkat dari perkataan Yeshua tadi. Kenapa saya angkat perkataan Yeshua? Karena katanya saya pendeta perjanjian lama. Kenapa saya sering ambil ayat-ayat dari kitab-kitab perjanjian lama. Tapi kita udah ngerti ya, kalau saudara sekalian kan ngerti ya perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan Alkitab, bukan kitabnya. Tetapi apa? Kondisi hati seseorang itu. Kenapa? Karena ironi juga. Deskripsi dari perjanjian baru itu adanya di kitab perjanjian lama. Loh ironi kan? Ironis malah kalau yang mereka tidak percaya perjanjian kitab-kitab yang kompilasi kitab perjanjian lama. Ironis saya bilang. Kenapa? Lah wong deskripsi perjanjian baru itu adanya di Yeremia 31 malah. Kitab apa itu? Perjanjian lama kompilasinya. Yaitu apa? Nanti aku akan mengajarkan perjanjian baru dengan umatku Israel dan Yehuda. Dan aku akan menorehkan Torah di dalam loh hati mereka. Artinya apa? Firman Tuhan itu bukan di luar diri kita tetapi menjadi satu dengan kita. Dan artinya apa? Di dalam Yeshua hari ini kita melakukan firman Tuhan itu dengan fun, ya kan? Luar biasa. Luar biasa loh saudara. Kalau kita ngalami, kita masuk di dalam tracknya Tuhan dan kemudian mengalami. Wow, luar biasa. Artinya ada kasta yang lebih tinggi daripada orang yang bisa melakukan nubuat, mengusir setan, atau melakukan mujizat-mujizat tanda yang luar biasa. Yaitu apa? Secara spiritual. Orang yang melakukan apa yang Bapa di surga inginkan. Wah, luar biasa ya. Artinya sekarang kalau kita mengejar dan Yeshua ada di dalam kita, yang kita kejar yang mana? Ya kan? Dan hal ini mengingatkan saya kepada satu tokoh yang sangat terkenal. Saya dulu pernah diskus sama papa saya. Dia ngomong gini, ya ini orang yang pertamanya rohani, kemudian jadi tidak rohani. Ya,
Waktu itu saya kurang setuju sama dia. Kenapa saya discuss ya? Itu yang saya kehilangan hari-hari ini. Saya dulu tuh hampir setiap siang saudara, saya tuh di kantor papa saya duduk, kita ngobrol macem-macem dah saudara. Kadang ngobrol ngalur ngidul, bercanda, tapi seringkali juga discuss ini. Firman Tuhan, kalau sudah enggak pas, diskus firman Tuhan lama-lama suaranya tambah keras ya kan, saling ngotot habis gitu apa siwa-siwaan gitu ya. Saya kehilangan momen-momen itu ya. Saya kehilangan partner diskusi gitu ya. Tapi saya pernah diskus tentang ayat ini sama dia. Dan dia bilang, wah ini dulu orang yang rohani. Kenapa bisa melakukan itu? Kemudian dia jatuh. Ya bisa saya bilang. Tetapi sebetulnya Alkitab sudah jawab saya bilang. Ada orang yang mungkin dari awal dia enggak rohani, tapi dia ngejar konsep mekanisme Tuhan. Dia belajar tentang Tuhan. Mungkin kalau hari ini ya, orang yang belajar tentang Tuhan, orang yang mengejar pengetahuan tentang Tuhan dan mungkin dia boleh melakukan mekanisme apa yang firman Tuhan katakan, ya ngalami. Tetapi ada yang hilang yang dia enggak lakukan. Siapa orang itu kalau kira-kira saudara ini? Di Alkitab ada ceritanya. Dan tidak kebetulan Parsha, pembacaan Torah kita, Torah Parsha kita minggu kemarin, itu tentang tokoh ini. Siapa yang ngikuti? Bileam, yes. Ya kita buka sama-sama. Bilangan pasal yang ke-22. Parsha Balak, ya. Ini pembacaan kita Torah Parsha minggu lalu, yaitu Parsha Balak. Saudara tahu ya ceritanya, saya asumsikan saudara sudah membaca ceritanya dan saudara tahu ceritanya. Ya, Bilangan 22 ayat 5. Raja ini yaitu Balak mengirim utusan kepada Bileam bin Beor di Petor, ya. Kalau saudara tahu artinya ini luar biasa kan. Bileam bin Beor di Petor, ya kan, dia rhyming semua. Itu juga rhyming dengan Balak bin Zippor, ya. Yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku. Ini yang pesan Balak kepada Bileam. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, lihat ini. Siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Berarti Bileam ini terkenal apa? Terkenal dia sakti loh saudara. Iya loh. Siapa yang kau berkati, dia akan diberkati. Siapa yang kau kutuk, dia akan terkutuk. Berarti dia orang biasa-biasa enggak? Enggak. Mungkin dia sudah terkenal di seluruh belahan dunia di waktu itu, ya kan? Bahwa dia ini orang sakti. Siapa yang diberkati Bileam? Oh diberkati. Siapa yang dikutuk Bileam? Wah terkutuk hidupnya. Dan saudara, kalau saudara buka literatur yang lain bahkan, Bileam ini luar biasa. Dia seorang filosofer, dia seorang orang yang besar. Bahkan ada sebuah literatur yang mensejajarkan dia dengan siapa? Musa. Wah, berarti bukan orang main-main. Literatur ini berkata apa? Kalau bangsa Israel memiliki nabi yang besar, yaitu bernama Musa, dari bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, di luar bangsa Israel juga memiliki nabi yang besar yang bernama Bileam. Berarti saudara paham ya? Kira-kira besarnya, luar biasanya Bileam itu, saktinya Bileam itu kayak apa? Luar biasa. Bileam ini bisa melihat, bisa dengar Tuhan, bisa bercakap-cakap sama Tuhan. Wah itu bukan Tuhan, ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi kalau kita mempertahankan integritas kitab suci kita, itu Tuhan.
Itu Tuhan. Bukankah cerita ini menggenapi apa yang Yeshua katakan di Matius 7 tadi, ya kan? Bernubuat demi nama Tuhan loh. Mengusir setan demi nama Tuhan loh. Di dalam nama Tuhan loh. Mengadakan mujizat-mujizat di dalam nama Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Bukankah Bileam juga melakukan semua ini demi nama Tuhan? Bayangin. Tetapi ada literatur yang lain bilang juga bahwa Bileam adalah salah satu orang yang pasti tidak mendapat bagian di olam haba. Olam haba ini apa? Olam haba ini kalau bahasa kita orang Kristen ya, olam haba ini the world to come, dunia yang akan datang. Setelah era mesianik, setelah kerajaan 1000 tahun ada olam haba. Olam haba ini kalau kita itu surga yang kekal itu loh nanti. Yang jadi satu dengan Tuhan dan kerajaan Mesias belum, kerajaan 1000 tahun kan. Setelah itu ada yang selama-lamanya, untuk selama-lamanya, yaitu olam haba ya. Makanya seringkali ada yang tanya sama kita, karena penekanan kita kan akhir-akhir ini kita belajar tentang kerajaan Mesias, kerajaan surga. Kerajaan surga itu kerajaan Mesias yang dimaksud. Itu nanti di dunia ini. Dan reward itu sudah bisa kita dapatkan mulai hari ini. Itu yang kita tekankan. Kemudian akhirnya ada yang bilang, loh berarti yang surga yang kekal itu berarti tidak ada. Loh bukan saudara. Ada setelah kerajaan 1000 tahun, ada yang namanya setelah era mesianik, ada yang namanya olam haba. Ya kan? Mungkin boleh saudara ulangi sama-sama saya, olam haba. 1, 2, 3, olam haba. Nah, saudara sudah hebat bahasa Ibrani berarti ya. Olam haba itu surga yang kekal nanti. Itu kita jadi satu dengan Tuhan. Dan itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi sama seperti malaikat-malaikat. Nah, itu nanti olam haba. Dan literatur itu katakan, ini Bileam sudah pasti. Dia tidak dapat bagian di olam haba. Artinya apa? Kalau tidak masuk di dalam surga yang kekal, dia masuk di dalam api yang kekal. Gitu aja. Bileam. Bukankah sama dengan yang dikatakan Yeshua di Matius pasal yang ke-7? Ya kan? Ironi. Dan saudara, kisah Bileam ini benar-benar satu kisah yang ironis, saya bilang. Sangat ironis. Banyak yang bertentangan semua kayaknya. Kayaknya saling bertentangan satu dengan yang lain. Kayaknya dia kan kayaknya rohani, dia kayaknya secara spiritual dia giant, tetapi Tuhan tidak kenal dia. Dia tidak dapat bagian di dalam ulam haba. Ya kan? Banyak sekali ironisnya. Ya, contoh yang lain lagi ironisnya apa? Kalau saudara baca ya kan katanya Bileam ini adalah tutur kata Bileam gini-gini yang matanya terbuka, ya kan? Artinya apa? Dia bilang secara spiritual mataku itu terbuka. Aku bisa melihat dunia spiritual. Ya mungkin. Tetapi waktu dia naik ke keledai, dia ngelihat enggak? Ada malaikat yang mengeluarkan pedang di depan matanya dia. Dia ngelihat enggak? Enggak. Tapi keledainya ngelihat enggak? Ironis kan? Dia yang bilang, aku yang sakti bisa melihat secara spiritual. Kalah lo sama keledainya. Iya kan? Keledainya lu bisa ngelihat itu kenapa muter-muter keledainya kayak gila gitu mungkin. Muter akhirnya dia dipukul sama Bileam. Hei, kamu ngapain? Gitu kan? Kemudian apa yang terjadi? Tuhan dikatakan teksnya nanti saudara baca. Tuhan membuka mulut keledai. Tuhan membuka mulut keledai. Ngomong keledainya. Ya kan? Bileam yang katanya seorang filosofer, seorang yang wise, seseorang yang sangat berhikmat di zaman dia. Tapi waktu keledainya ngomong, dia bisa jawab enggak? Dia enggak bisa jawab. Ironis. Kalah sama keledainya. Wah nanti ini enggak saya buka semua ya kan. Nanti yang Torah Club nanti bahas tentang itu juga ya kan.
Luar biasa cerita ini kalau saudara tahu. Kalah sama keledai. Dia enggak bisa jawab, keledainya ngomong. Luar biasa loh. Dan dibilang setelah itu Tuhan membuka mata Bileam baruan. Dan dia melihat ada malaikat yang bawa pedang. Dia baru paham. Berarti sebelumnya matanya ketutup. Berarti yang bisa buka mata secara spiritual dan enggak untuk Bileam siapa? Tuhan. Berarti selama ini dia enggak sadar. Dia bisa melihat mungkin dunia spiritual itu seizin Tuhan semuanya. Dia pikir itu dia bisa. Ironis. Keledainya ada tulisannya enggak? Dan Tuhan membuka mata keledai Bileam. Dan keledai Bileam bisa melihat malaikat. Ada ayatnya? Enggak loh. Wow, luar biasa ya. Artinya apa? Artinya apa? Saudara tahu maksud saya? Artinya tanpa dibuka sama Tuhan, mata keledai itu bisa ngelihat loh. Tanpa dibuka sama Tuhan, mata keledai itu bisa ngelihat loh. Bileam yang katanya sakti, harus Tuhan buka dulu mata spiritualnya baru ngelihat malaikat. Tapi keledai seorang hewan yang remeh kelihatannya, pembawa beban gitu aja. Selama ini dia cuma diem aja sama Bileam. Nggak perlu dibuka loh matanya, dia ngelihat ada malaikat. Ironis, ya kan? Ironis. Dan banyak saudara, kalau saudara baca baik-baik cerita ini luar biasa. Ya, Balak, ya, Raja Balak, dia parno katanya, wah bangsa Israel, bangsa yang besar, dia mau nyerbu saya, jangan-jangan nanti saya diserbu negara saya. Tetapi sampai akhir ceritanya loh, Israel nyerbu ini, Balak enggak kok, parno dia, ironis. Padahal dia useless, mestinya dia nggak perlu panggil Bileam. Dia nggak perlu panggil Bileam mestinya. Kenapa? In the end loh, sampai in the end loh. Bangsa Israel loh nggak nyerbu. Dan ironisnya lagi apa? Balak raja yang menyuruh Bileam untuk mengutuk Israel. Supaya Bileam mengucapkan kutuk dan dia harapannya adalah bangsa Israel menjadi terkutuk karena kutuknya Bileam. Akhirnya yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat. Ironis. Ya kan? Ironi. Berkat yang keluar. Dan saudara tahu, berkat yang diucapkan Bileam ini adalah salah satu berkat yang paling indah. Paling indah loh. Yang ada di Alkitab kita untuk bangsa Israel. Ironis ya, berkat salah satu berkat yang paling indah keluar dari mulut seorang bukan Israel dan seorang yang mau mengutuk Israel dan seseorang yang benci sama Israel. Ironis ya, ironis loh. Kadang-kadang yang ada di dalam ekspektasi kita itu beda. Nggak berhenti sampai situ. Balak, dia yang mau mengutuk Israel, membayar Bileam untuk mengutuk Israel. Dari Balak, saudara, Moab, lahir siapa? Ayo yang tahu. Lahir Rut. Ya, Rut keturunan Moab. Dari Rut lahir Daud. Raja Israel yang luar biasa. Dari Daud lahir Yeshua. Wow, ironis. Dari seorang raja yang benci bangsa Israel. Tuhan pakai. Ironis. Tuhan bisa pakai apa aja saudara. Jangan kita itu mengatur Tuhan. Tuhan mestinya tuh kayak gini. Tuhan aku maunya kayak gini. Pokoknya harus kejadian kayak gini. Lu, itu nutup jalan kita sendiri. Tuhan bisa pakai segala cara.
Kalau kita tutup semua, terus Tuhan bilang, loh ya apa sih kamu mau tak tulungi kok kamu enggak mau. Why, kata Tuhan. Pokoknya harus kayak gini Tuhan. Loh itu tak caramu. Caraku enggak kayak gitu. Wah, takutnya kita enggak ngalami nanti. Enggak ngalami jalan keluarnya malahan. Kenapa? Karena kita paksa Tuhan untuk melakukan jalan kita, cara kita, maunya kita. Jangan-jangan nanti kita enggak ngalami. Justru malah enggak ngalami jawaban dari Tuhan, sayang, ya kan? Dan ini saya diajari cukup lumayan saudara tentang hal ini. Salah satunya yang retribusi kita yang ditagih oleh pemerintah kota. Itu jumlah yang cukup besar. Saya waktu dapat tagihan itu saya langsung pusing kepala saya. Panadol berapa kali itu enggak mempan itu saudara. Kenapa? Karena pusingnya itu bukan sakit ya. Pusingnya dari dalam gitu mungkin. Enggak tahu itu obatnya gimana. Ya obatnya mujizat Tuhan ya. Doa sama Tuhan. Itu baru ini. Kalau itu saya memang enggak ini. Minum Panadol enggak mempan kan berarti harus dari Tuhan gitu ya. Pusing saudara langsung. Wah ini jalannya gimana Tuhan? Jalannya gimana? Pengeluaran rutin harus tetap jalan. Ditambah kayak gitu, bleng langsung. Saya itu langsung, aduh, cari jalan kemana-mana. Ini siapa? Teman-teman ya kan, Pak Joko terutama, wah sudah dikontak semua. Yang kita kenal dulu dikontak semua. Nggak ada satupun yang nolong itu. Iya kan? Betul ya Pak? Nggak ada satupun yang nolong. Semua bilang, wah ya nggak iso Pak, yes. Nganu lah, suratono aja katanya. Kirim surat aja, waduh kirim surat ini. Kita sudah kirim surat saudara, banyak. Sudah kirim surat, tidak ada jalan, kayaknya buntu aja. Sampai satu titik saya juga dapat masukan, apa ndak usah dibayar ya. Saya mikir, ya coba ya, ndak usah dibayar ya. Gitu. Tapi masalahnya, kalau nggak dibayar, ini yang kena itu sekolah. Ada izin untuk pendidikan, enggak bisa keluar. Nah nanti takutnya apa? Takutnya kan kasihan itu, yang lulus itu ijazahnya gimana, kasihan nasibnya nanti. Kasihan mereka. Waduh nggak bisa berarti. Artinya apa? Harus dibayar supaya izin itu keluar. Izin operasionalnya keluar. Pusing kan saudara? Harus dibayar, jumlahnya besar. Kita kan pengennya apa? Saya doanya apa? Tuhan berdoa supaya tahu-tahu siapa tahu Pak Wali Kota datang ya kan siang-siang lihat-lihat. Oh ini sekolah apa sih? Oh gini. Oh kenapa? Tahu-tahu ada yang keluar gitu ya kan. Kebetulan keluar ada Pak Wali Kota di luar lagi lihat-lihat terus ngomong, "Pak kita kok ditagih gini." Oh ya udah, enggak usah bayar, tak hapus semua. Lu kan kepinginnya gitu ya saudara. Mujizat besar laut terbelah. Wah, gitu kita pengennya. Pengennya kan kayak gitu. Atau pengennya itu kan gini. Wah, Tuhan, ditagih segini, jumlahnya segini. Tahu-tahu besok pagi waktu saya datang ke kantor atau tahu-tahulah Pak Joko masuk kantor, tahu-tahu di depan pintu kantornya Pak Joko ada emas bongkahan 5 kilo. Wah. Ya laut terbelah, air jadi anggur, pengennya kayak gitu saudara. Ya kan? Pengennya itu kayak gitu secara manusia. Tapi tak tunggu-tunggu emasnya kok gak datang. Nggak tahu datang enggak Pak? Datang moro dipek dewe sama Pak Joko. Enggak kok, saya yakin enggak. Memang enggak datang. Kita tunggu, kita ulur waktunya. Kok kayaknya Tuhan enggak ada jawabannya. Sampai satu titik saudara, satu titik. Kalau besok enggak dibayar, didenda. Katanya, waduh malah didenda Tuhan. Enggak ada jawaban malah didenda sekarang. Mateng saya bilang. Saya berdoa. Sampai Tuhan tuh ngomong. Lu ada enggak? Tuhan cuma ngomong gitu. Ada enggak? Ya ada Tuhan. Tapi kan enggak buat itu ya. Saya itu masih argue kayak gitu. Kan enggak buat itu ya. Ini buat keperluan ini saya ngomong. Ada enggak kata Tuhan lebih keras. Ya ada Tuhan. Ya sudah.
Saya itu cuma, loh kok ya sudah? Loh kok ya sudah? Loh ada ndak buat bayar? Ya ada, tapi bukan buat ada ndak? Ada, ya sudah kata Tuhan. Daripada ndak ada katanya. Oh iya ya udah. Saya langsung, ya sudah. Daripada ndak ada. Tapi itu membuat saya apa? Satu kali kemudian besoknya, saya doa pagi saudara. Doa pagi Tuhan tuh ngomong. Sudahlah kamu tuh khawatir apa sih? Gitu. Khawatir apa? Kamu bayar itu ya. Uang di dunia habis. Nggak usah khawatir. Tak transfer dari atas kata Tuhan. Waduh ya sudahlah. Saya itu cuma langsung tuh. Itu yang membuat saya itu plong saudara. Tapi kalau dipikir-pikir, mujizat enggak? Duh mujizat saudara. Mujizat, bisa bayar itu mujizat loh saudara. Jujur saya ngomong, bisa bayar itu mujizat. Tapi kayak laut terbelah enggak? Ya enggak, kayaknya kan biasa. Loh yo itu kan untuk ini, untuk itu kan mesti diatur lagi cash flow-nya mesti ini. Kenapa? Karena itu untuk keperluan sesuatu akhirnya kita masih mesti atur lagi cash flow-nya sekarang. Mesti kerja keras lagi, ngatur ini segala macam. Tapi Tuhan bilang, loh ada enggak? Ada ya sudah. Apa yang kamu khawatirkan katanya? Aduh ya sudahlah. Tapi saudara, itu akhirnya Tuhan bilang apa juga setelah itu? Dia bilang seperti ini, spesifik. Kan saya gini, Tuhan kok kayaknya enggak ada ceritanya. Ada ceritanya, air jadi anggur. Wah, saya bisa saksi kemana-mana, air jadi anggur. Ya kan? Wah, api turun dari surga. Wah, emas turun dari surga. Ya kan? Mungkin emas turun di kantornya Pak Tegi. Wah, ada debu emas gitu mungkin. Debunya banyak tapi emasnya enggak ada. Ya kan? Pengennya tuh kan kayak gitu Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Pagi itu. Kalau kamu tak izinkan kali ini yang kejadian kali ini bukan untuk Pemkot, bukan untuk SAB, bukan untuk Bukit Sion kata Tuhan. Tapi untuk kamu katanya. Saya itu langsung dek. Tapi ini untuk kamu. Loh kenapa Tuhan? Loh katanya kan kamu minta bitahonnya bertumbuh, grow. Ya ini caranya. Saya itu langsung, oke. Saya itu langsung, ya udah Tuhan. Wis tak ikuti aja lah. Tuhan kau maunya gimana? Tak ikuti aja dah. Saya cuma gitu. Tapi memang saudara, setelah itu tuh ya kayak sama Tuhan itu memang benar-benar kayak, ya sudahlah. Kalau habis uangmu tak transfer dari atas, tak pegang terus saudara. Berarti saya punya akun limitless. Ya kan? Bukit Sion punya akun limitless. Dari pusat akan ditransfer katanya, ya kan? Ya udah diamini kan? Amin. Artinya apa? Kalau hari ini belum ada, ya belum perlu gitu aja. Saya itu baru bisa, aduh ya udah ikut Tuhan itu kayak gini. Tapi akhirnya apa? Sukacita ngalir. Damai sejahtera ngalir. Yang sebelumnya pusing langsung hilang, ya kan? Mujizat loh saudara. Pusing minum Panadol berapa ndak hilang, itu langsung hilang. Langsung sukacita, langsung bisa nyanyi, langsung bisa ini, langsung baca firman bisa, wah, bisa happy, bisa ini. Luar biasa ya. Terus Tuhan bilang apa? Ini untuk ngelatih kamu. Bukan untuk siapa-siapa. Oh ya udah. Ya udah. Tapi cerita ini belum berakhir. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu ya. Saudara doakan terus. Saudara doakan terus. Setelah itu, setelah saya bisa berserah, ya udah Tuhan. Akhirnya saya ngomong sama Pak Jokowi segini ya Pak Jok. Enggak boleh. Saudara, mau didenda di ini. Kita ngomong, wis gini lah please. Ya kan, ini kan berat, jumlahnya besar. Lu besar loh saudara. Beleng itu bisa beli rumah loh saudara. Serius bisa beli rumah. Saya itu sampai, kan kita ngomong sama bagian pendapatan daerah itu. Please lah, boleh dicicil ya kan.
Cicil berapa lama? Ya 30 kali kalau boleh. Ya enggak bisa katanya. Enggak bisa 30 kali. Oh ya enggak boleh 30 ya 29 kali saya bilang. Ya enggak boleh katanya. Loh bolehnya berapa? Enggak boleh dicicil ini mestinya. Kalau dicicil ya sak dendanya. Loh ya jangan ya kan. Ya kayak deal-dealan di tawar-tawaran di pasar gitu saudara. Ya jangan toh, ya kan jangan dikasih denda toh. Ya udah gini, kalau enggak dikasih denda, bolehnya berapa kali? Mosok 3 kali aja enggak boleh, gitu kan. Mosok harus dibayar full, 3 kali aja enggak boleh. Oh ya 3 kali boleh. Oh ya kalau 3 kali boleh, 6 kali boleh enggak? Loh ini dikasih hati ngerogoh yang lain gitu. Enggak bisa 3 kali. Ya sudahlah saya bilang. Ya wis enggak apa-apa Pak 3 kali aja. Akhirnya dicicil 3 kali saudara. Cicilan pertama, ya udah saya transfer itu dengan hati yang pertamanya, wih besar yo. Tapi bleng ya sudah. Begitu sudah kesen kekirim, saya kirim ke Pak Joko, buktinya gini apa? Sudah loh Pak ya, gini apa? Tapi hati itu malah damai sejahtera itu nambah. Sukacita nambah. Oh enggak apa-apa, ya udah. Cicilan kedua bleng. Ya udah. Tapi artinya bukan kita diem-diem aja saudara. Kita masih coba terus. Dan ini saudara, setelah cicilan kedua, kok kelihatannya ada awan sekepal ini. Wah ini yang kita tunggu ya. Saudara doakan. Saudara doakan. Tahu-tahu pokoknya Pak Joko siang-siang waktu itu mestinya rapat sama kita. Ya kan, rapat sama saya juga, sama yang lain, tahu-tahu izin. Kenapa hari itu tahu-tahu dipanggil sama Pemkot. Dipanggil sama Pemkot ngomong masalah ini, retribusi. Oh ya udah, batal rapatnya. Di reschedule aja saya bilang ya ke Pemkot. Akhirnya janjian jam berapa, masuknya itu berapa jam kemudian saudara. Ya biasalah ya. Kemudian akhirnya waktu pulang saya tanya, gimana Pak? Hasilnya gimana? Pak Joko sama Pak Yonatan waktu itu ya. Akhirnya kelihatannya kok ada awan sekepal. Ini yang saya minta tolong, ayo kita doa sama-sama. Supaya awan sekepal ini jadi hujan yang deras, amin. Jadi hujan berkat yang deras. Ya, semoga nanti kalau memang benar kayak gitu ceritanya kan, wah ceritanya bisa, wah awan sekepal gitu ya kan. Laut terbelah gitu, ya mungkin bukan laut terbelah ya, enggak tahulah ceritanya apa nanti saudara ya. Saya minta dukungan doa saudara supaya ini kok kelihatannya ada jalan gitu ya saudara. Tapi ceritanya belum selesai. Belum selesai. Tapi kalau saudara bilang, oh kenapa uangnya dibalikin? Tidak mungkin lah uangnya balik. Kalau uangnya balik udah tidak mungkin. Tapi ya saudara doakanlah. Supaya apa? Supaya apa yang kita sudah bayarkan itu tidak sia-sia gitu aja. Ya kan? Kan cara Tuhan ini bisa macam-macam. Ya. Jadi dari itu saya belajar banyak saudara. Dan yang kedua mungkin saudara juga tahu dan itu mengingatkan saya sampai hari ini, sign. Ya kan? Sign itu apa? Ini. Mungkin beberapa saudara sudah ngomong kan sama saya. Mungkin tahun lalu, berapa bulan yang lalu. Bahkan Elliot itu loh. Elliot itu ngelihat YouTube, saya mungkin sudah cerita kan. Ngelihat YouTube, Dedi ini rambutnya kok enggak ada ya katanya. YouTube itu loh tahun lalu, waktu kita perayaan apa itu? Hanukkah kalau saya enggak salah. Hanukkah tahun lalu. Dedi rambutnya enggak ada yo. Kamu tapi sekarang enggak loh Ded katanya. Sekarang enggak katanya. Ya puji Tuhan saya ngomong. Tapi ini mengingatkan saya setiap hari. Mengingatkan saya setiap hari. Kalau sehelai rambut pun, sesuatu yang di luar kontrol kita, Tuhan perhatikan. Apalagi hidup kita yang lain. Tuhan pasti perhatikan. Tuhan pasti pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Burung di udara dipelihara. Pasti hidup kita juga dipelihara. Tuhan itu satu pagi ngomong sama saya. Yaitu Lukas 21. Itu saya pegang. Kalau Tuhan itu sanggup melihara. Itu Lukas 12. Lukas 21 kan sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Saya pegang. Terus Tuhan bilang, kalau ingat ya, kamu akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih berat. Kalau kemarin kamu sudah stres, rambut rontok semua, baru segitu, rambut rontok. Oke, sekarang tak jawab doanya, tapi kamu harus ingat bahwa rambut sehelai aja, kalau aku merhatikan rambutmu aja,
Apalagi yang lain kata Tuhan. Ya udah Tuhan, saya cuma pegang itu. Apalagi yang lain. Itu yang membangkitkan bitachon saya jujur saudara. Bitachon, iman percaya kepada Tuhan. Jangan kita tuh mau ngatur Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan bisa pakai cara yang seakan-akan natural pun, cara yang seakan-akan alami pun, itu mujizat yang besar. Bisa. Kenapa? Karena tidak ada satu hal pun yang di luar kendali Tuhan. Bahkan kalau dari literatur yang Jewish, sesuatu yang natural, kalau kita sadar bahwa itu adalah mujizat Tuhan, itu malah hal yang luar biasa. Itu malah kita sedang mengungkap sesuatu yang tersembunyi di dunia ini. Wow. Ya, jangan remehkan saudara, perkara yang natural ya. Oke, slide berikutnya. Sebelum saya mungkin mengundang teman-teman yang main musik. Jangan remehkan mujizat-mujizat yang kayaknya kecil, tanda kutip saudara ya. Kenapa? Karena jangan hidup kita jadi ironi. Akhirnya kita meremehkan hal-hal yang sebetulnya itu adalah hal-hal yang utama. Seperti yang dilakukan oleh Bileam. Ya. Karena dikatakan dalam Pirkei Avot salah satunya, whoever possess these three things. Ini juga ironi. Abraham dibandingkan sama Abraham. Ya, siapa yang memiliki tiga hal ini, mata yang baik, roh yang rendah hati, dan nafsu yang terkendali. Nafsu yang terkendali. Dia adalah murid Abraham katanya. Dan siapa yang memiliki mata yang jahat, evil eye, ya, roh yang sombong, dan nafsu yang tidak terkendali, dia adalah murid dari Bileam. Bileam disandingkan dengan Abraham. Saudara tahu loh apa kesamaannya? Saudara, banyak kesamaannya. Mereka sama-sama dari Aram, Mesopotamia. Kalau saudara baca baik-baik ya. Mereka berdua dari Aram, Mesopotamia. Dan ada satu ayat yang benar-benar sama. Apa? Abraham ketika dia di ujung, di ujian Tuhan yang terakhir bagi Abraham. Dikatakan firman Tuhan bilang apa? Dan Abraham pagi-pagi hari Abraham menaruh pelana di atas keledainya. Sama Bileam juga di ayat kalau saudara baca. Pagi-pagi Bileam juga menaruh pelana di atas keledainya. Tetapi Abraham dia pergi dengan keledainya untuk menggenapi rencana Tuhan. Untuk mencari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi Bileam dia pergi dengan keledainya untuk memenuhi apa? Memenuhi nafsunya sendiri. Itu kenapa Tuhan marah, ya kan? Kalau saudara baca kan kelihatannya, loh kok aneh ya Tuhan? Tuhan sudah ngizinin Bileam itu pergi, kok terus habis gitu Tuhan marah katanya. Lah iya marah. Wong Tuhan kan bilang, apa yang aku katakan harus engkau perkatakan itu. Nah di dalam hati Bileam ternyata dia sudah punya niatan. Oh nanti aku akan ngambil yang bayarannya Balak itu, ya udah tak kutuk aja bangsa Israel. Dia sudah punya ketetapan itu. Itu kenapa Tuhan marah sama dia? Nyata dalam hatinya dia sudah punya ketetapan seperti itu. Ya, ini satu ironis, saudara. Oleh karena itu, janganlah kita dialihkan dari sesuatu yang utama. Slide yang terakhir. Favor, perkenanan Tuhan. Favor itu ada atas mereka yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau. Bukan, jangan saudara balik. Bukan kepada mereka yang mau apa yang Tuhan lakukan. Seringkali ekspektasi kita kan Tuhan lakukan ini, Tuhan aku pengen mujizat ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. No. Firman Tuhan katakan ada kasta spiritual yang lebih tinggi ternyata daripada orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, orang yang melakukan mujizat. Yaitu orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Amin. Biarlah kita mengetahui hal ini dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya kita juga akan ngalami. Bukan terus artinya, oh kita enggak ngalami mujizat. Justru sebaliknya saudara. Kalau kita enggak nuntut Tuhan melakukan ini itu, kita akan justru melihat campur tangan Tuhan. Dan jalan keluar itu, jawaban doa itu sudah ada di depan mata kita.